Puncak Kehidupan Bab 1. Saat malam tiba di California, kediaman Asek dipenuhi dengan cahaya cemerlang dan suara-suara ceria. Hari ini menandai ulang tahun Madam Claire dari keluarga Asek. Terlepas dari usianya, dia masih merupakan lambang keanggunan dan kecantikan. Dan yang lebih luar biasa adalah kecantikan dan keanggunan kedua putrinya. Salah satunya dianggap sebagai yang paling cantik di California. Yang satunya dikatakan paling cantik di kampusnya. Banyak laki-laki yang tak terhitung jumlahnya yang terpikat kecantikan mereka mengambil kesempatan itu dan datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada Madam Claire. Madam Claire, saya persembahkan untuk Anda mutiara laut timur. Memakainya akan membantu mempercantik warna kulit Anda. Selamat ulang tahun. Nyonya, saya persembahkan untuk Anda sepasang tongkat giok. Semoga Anda awet muda dan semua keinginan Anda menjadi kenyataan. Saat hadiah diberikan kepadanya satu persatu, ekspresi kegembiraan tidak bisa disembunyikan di wajah Madam Claire. Dia merasa sangat gembira. Tiba-tiba seorang pria muda yang mengenakan celana jeans usang bergegas ke villa dengan wajah tertekan. Dia berkata kepada Nyonya Claire, "Nyonya, ibu saya sakit parah dan membutuhkan penanganan segera. Bisakah Anda meminjamkan saya $500,000?" Semua orang kaget dan menatap pemuda itu. Rasa jijik di wajah mereka terlihat. Dia memiliki keberanian untuk tidak hanya datang dengan tangan kosong, tetapi untuk meminta $500,000 kepada yang berulang tahun. Apakah dia sudah gila? Suara sayup di kerumunan bertanya, "Siapa orang ini?" Seorang pria berjas dengan sombong berkata, "Siapa lagi kalau bukan dia? Dia adalah Alec Rockefeller, menantu dari keluarga Asek, suami Lady Dorothy yang tidak berguna. Dia hanyalah seorang suami dalam status. Bahkan Lady Dorothy masih perawan. Jika tidak satu pun dari kita akan berada di sini hari ini." Villa itu meledak dengan tawa saat dia menyelesaikan kalimatnya. Seorang wanita cantik yang duduk di sofa memandang Alec dengan kecewa. Dia adalah istri Alec, Lady Dorothy Asek. Mereka telah menikah selama hampir setahun. Tetapi status Alec dalam keluarga lebih buruk daripada pengasuh. Dia bahkan tidak pernah diizinkan memasuki kamar istrinya. Setahun yang lalu di hari pernikahan mereka, orang tua Alec terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Ayahnya William Rockefeller dinyatakan meninggal saat itu juga. Ibunya telah koma sampai sekarang. Lebih buruk lagi, ayahnya dijebak karena korupsi dan perusahaan serta semua propertinya telah disita. Alec diusir dari rumah Rockefeller. Seorang pria yang pernah diperlakukan sebagai pangeran muda telah berubah menjadi bukan siapa-siapa dalam semalam. Tentu saja, ibu mertuanya yang suka uang sangat membencinya. Untuk membayar tagihan medis ibunya, dia harus menjual satu-satunya rumah yang dia miliki di bawah kepemilikan sahnya. Dan itu masih jauh dari cukup untuk membayar biaya selangit yang dibutuhkan oleh perawatannya. Dia baru saja diberitahu oleh rumah sakit bahwa dia harus mengeluarkan $500,000 untuk operasi kristis secepatnya. Jika tidak, ibunya hanya akan memiliki sisa hidup 3 hari. Alec telah menghabiskan semua pilihan lain. Dia tidak punya pilihan selain datang untuk meminta uang kepada keluarga Asek. Melihat Alec memohon dengan putus asa, mempermalukannya di depan tamu pada hari ulang tahunnya, wajah Madam Claire memerah karena marah. Dia mengambil sepotong kue ulang tahunnya dan melemparkannya ke Alec dan berkata, "Kamu benar-benar sampah. Satu-satunya hal yang kamu tahu adalah meminta uang dari kami setiap hari. Apakah menurut kamu uang tumbuh di pohon? Apakah tidak cukup kami memberi kamu gaji $10,000 setiap bulan? Anda berani datang ke sini meminta $500,000? Biaya pengobatan ibumu seperti lubang tanpa dasar. Tidak perlu dioperasi, persiapkan saja untuk pemakamannya." Alex segera melepaskan tangannya yang tergenggam erat. Lady Dorothy akhirnya berdiri dan menyerahkan tisu kepada Alec. Dia kemudian berkata, "Bu, kamu harus lebih sopan tentang ini. Tidak perlu berlebihan." Saat itu Beatrice, adik dari Dorothy, berkata dengan sinis, "Kakak, kenapa kamu masih membela sampah ini? Lihatlah dia. Apakah dia telah menyumbang 1 sen sejak dia datang ke keluarga kita? Apakah dia pernah memberikan hadiah untuk saya dan ibu?
Tidak, apalagi yang bisa dia lakukan selain meminta uang kepada keluarga kita. Saya pikir kamu harus meninggalkannya secepat mungkin. Ada banyak pria muda, berbakat, dan memenuhi syarat di sini hari ini. Salah satu dari mereka 1000 kali lebih baik darinya. Ketika mendengar kata-kata Lady Beatrice Asek, semua pemuda tidak sabar untuk angkat bicara. Saya setuju, menikah dengan pecundang ini sungguh sangat disayangkan bagi Lady Dorothy. Jauh lebih baik pernikahan itu diakhiri segera, kata seorang pemuda. Saya bersedia segera menikah dengan Lady Dorothy. Saya akan memberikan mas kawin sebuah rumah mewah di Beverly Hills senilai 30 juta dolar dan 20 juta dolar lagi dalam bentuk tunai. Yang lain segera berteriak. Rumah besar dengan 30 juta dolar di Beverly Hills? Itu pasti rumah termurah di lingkungan itu. Aku bersedia memberikan rumah mewah senilai 80 juta di Beverly Hills jika Anda menikah dengan aku, Nyonya Dorothy. Yang lain berteriak, aku. Selama Lady Dorothy menikahi saya, semua aset keluarga Jones akan menjadi milik Anda. Wajah Alex menjadi pucat karena penghinaan. Wajah Dorothy juga menjadi pucat. Dia depresi dengan kata-kata yang diucapkan ibunya selanjutnya. Madam Claire senang melihat semua orang menawarkan mas kawin setinggi langit untuk putrinya dalam pernikahan dan berkata, "Tuan-tuan, silahkan tenang dan dengarkan apa yang saya katakan. Sejujurnya putri saya, Dorothy, baru-baru ini mengalami masalah dan secara tidak sengaja berhadapan dengan Sir Gaston Gates dari perusahaan Thousand Miles. Sir Gaston mengancam akan menghentikan konstruksi aset kami. Siapapun yang mau dan mampu membantu Dorothy keluar dari kekacauan ini, kamu mendapat restu dari aku untuk menikah dengan putriku." Dia tidak perlu menyebutkan bahwa Sir Gaston telah berminat kepada Lady Dorothy. Jika tidak, dia akan menyusahkan keluarga Asek. Alex diliputi amarah dan berseru keras. Aku tidak akan setuju dengan itu. Dorothy adalah istriku. Nyonya Claire menampar wajah Alex dan berkata, "Siapa istrimu? Apakah kamu tidak sadar bahwa kamu bukan siapa-siapa? Kamu tidak punya hak untuk berbicara." Dia bertanya lagi, "Tuan-tuan, apa yang kalian katakan?" Setelah mendengar nama Gaston Gates, semua orang yang berlomba-lomba menikahi Lady Dorothy mengubah sikap mereka secara drastis dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Perusahaan Thousand Miles adalah perusahaan terkemuka di California. Aset mereka bernilai triliunan dolar. Satu kata dari keluarga Gates bisa membuat dunia bergetar. Yang lebih menakutkan adalah fakta bahwa Lex Gunther, pemilik perusahaan Thousand Miles yang dikenal sebagai Lord Lex, adalah penguasa dunia bawah tanah California. Dengan kekuatan dan pengaruh yang tidak terbayangkan, tidak satu pun dari mereka yang cukup gila untuk menjadi musuh bagi Thousand Miles Conglomerate hanya untuk menikahi Lady Dorothy. Menyaksikan keheningan total saat itu, hati Madam Claire sedikit tenggelam karena kegelisahan. Tiba-tiba seseorang berkata, "Baiklah, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan perusahaan Thousand Miles Conglomerate, dan setelah itu selesai, saya akan menikahi Lady Dorothy." Semua orang menoleh dan semua mata tertuju pada seorang pria muda yang mengenakan setelan jas Giorgio Armani dengan postur yang luar biasa berjalan dengan kepala terangkat tinggi. Bab 2. Tuan Muda Spark. Nyonya Claire dengan cepat menyambut orang ini dengan antusias. Setiap orang di villa memiliki rasa hormat yang terlihat di wajah mereka. Dia adalah Spark Rockefeller, direktur muda grup Rockefeller. Meskipun jumlah sebenarnya tidak diketahui dunia, diperkirakan kekayaan grup Rockefeller mencapai 300 miliar dolar, lebih dari gabungan kekayaan mereka. Namun ketika Alex melihat pria ini, dia menyerbu ke arahnya dengan mata marah, mencengkram kerahnya dan berteriak, "Kamu binatang! Dorothy adalah saudara ipar kamu. Bagaimana kamu bisa menyebut diri kamu manusia ketika ingin menikahi saudara ipar sendiri?" Seperti sudah ditakdirkan, Spark adalah sepupu Alex. Dia adalah putra pamannya, John Rockefeller.
Alex sangat membenci mereka berdua. Dia teringat kejadian kecil yang terjadi Oktober lalu, tepat setelah orang tuanya terlibat dalam kecelakaan mobil. John lah yang keluar dan menjebak ayahnya dalam kasus korupsi dan mencuri Rockefeller Group yang dibangun oleh orang tuanya dan mengusir Alex dari kediaman Rockefeller. Jika bukan karena mereka, situasi Alex tidak akan seburuk saat ini. Spark memandang Alex dengan jijik dan berkata, "Saudara ipar apa? Anda diusir dari kediaman Rockefeller oleh kakek kamu sendiri. Bagaimana bisa Lady Dorothy bisa dianggap sebagai saudara iparku? Lagi pula, kamu tidak pantas mendapatkannya." Nyonya Claire menarik Alex dan menendangnya. Dia kemudian berbalik sambil tersenyum berkata kepada Spark, "Tuan Spark, saya sangat diberkati. Seorang seperti Anda telah bisa meluangkan waktu untuk saya hari ini." Spark dengan tertawa berkata, "Nyonya, ini hari ulang tahunmu. Aku datang ke sini untuk mendoakanmu. Ini adalah ginseng berusia 100 tahun. Bahkan jika saya harus melewati rintangan untuk membelinya seharga 3 juta dolar, hanya untuk memberikan kepada Anda sebagai hadiah ulang tahun." Setelah mendengar bahwa ginseng itu bernilai uang sebanyak itu, Nyonya Claire tidak dapat menahan kegembiraannya. Dia segera menerimanya dengan seringai lebar yang serakah terlihat dari wajahnya. Saat Spark menatap Lady Dorothy, dia terpesona oleh kecantikannya. Jelas bagi semua orang bahwa dia menginginkannya. Faktanya, dia sudah lama menginginkannya. Dia berbicara dengan lembut. "Dorothy, aku telah mendengar tentang insiden kecil kamu dengan keluarga Gates. Kebetulan ayah saya memiliki teman dekat di manajemen atas di perusahaan itu. Saya dapat membantu kamu menyelesaikan masalah ini. Setelah selesai, saya akan memberikan pernikahan megah di luar imajinasimu. Dorothy, aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku mencintaimu sejak pertama kali aku melihatmu. Saat kita menikah, seluruh grup Rockefeller akan menjadi milik kamu." Lady Dorothy dengan tenang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak akan bercerai." Nyonya Claire sangat gembira ketika dia mendengar bahwa seluruh grup Rockefeller akan menjadi milik putrinya. Dia menarik Lady Dorothy dan berkata, "Apakah kamu gila? Kemungkinan mendapatkan orang seperti Spark lebih sedikit daripada disambar petir. Mengapa kamu masih ingin tetap menikah dengan sampah itu?" Nyonya Claire menoleh ke Spark dan berkata, "Baiklah Tuan Spark, sepertinya Anda benar-benar mencintai putriku. Ini bagus. Mulai sekarang, Anda akan menjadi menantu saya." Spark senang melihat reaksi Madam Claire. "Aku mendengar kabar tentang ibumu yang sakit dan kamu membutuhkan $500.000 untuk operasinya. Ini $500.000. Itu milikmu jika kamu mengajukan gugatan cerai dengan Dorothy besok." Spark berkata kepada Alex sambil dengan acuh tak acuh melemparkan kartu American Express ke kaki Alex. Mata Alex memerah. Dia tidak mampu untuk mengambil uang Spark. Lady Dorothy tidak tahan lagi. Dia menarik Alex dan berkata, "Aku akan pergi ke rumah sakit bersamamu untuk melihat ibumu. Saya tidak bisa mendapatkan $500.000 sekarang, tetapi saya akan menemukan cara." Nyonya Claire menariknya dan berkata, "Bagaimana kamu akan mengetahuinya? Kami tidak punya uang sebanyak itu kecuali kamu menjual rumahnya. Saya beritahu kamu sekarang, Dorothy. Jika kamu berani keluar dari pintu hari ini, kita tidak akan lagi menjadi keluarga." Lady Beatrice berdiri dan menggiring Alex keluar pintu. "Alex, kamu harus pergi sekarang. Kamu mempermalukan kakakku dengan kehadiranmu. Keluar dari sini." Bang! Alex keluar dari villa dan pintunya ditutup setelahnya. Dia bisa mendengar Spark berteriak dari dalam villa, "Alex, ingatlah untuk bercerai besok." Dan tawa semua tamu memenuhi malam yang sunyi. Alex mendidih karena marah dan dengan cemas meninggalkan kediaman Asek dengan putus asa. Meskipun dia hanyalah seorang suami yang hanya status untuk Lady Dorothy, dia benar-benar mencintainya. Mereka kuliah bersama dan saling jatuh cinta saat itu. Itu adalah jodoh yang dibuat di surga. Tetapi semuanya runtuh pada hari pernikahan mereka. Dia telah mencapai titik terendah.
kehilangan orang tua dan kekayaannya. Selain itu, dia dibenci oleh ibu mertuanya yang membuat segalanya menjadi lebih sulit. Pada saat ini, Rolls Royce Phantom hitam perlahan berhenti di sampingnya. Tuan Alex, seorang pria dengan setelan jas yang dijahit rapi, berusia 50-an, keluar dari mobil. Alex bingung karena dia tidak mengenal pria ini dan berkata, "Apakah Anda memanggil saya? Apakah saya mengenal Anda?" Pria itu berjalan ke arahnya, membungkuk sedikit dan berkata, "Saya Lex Gunther dari Thousand Miles Conglomerate. Aku bekerja untuk ayahmu." "Apa?" Alex tercengang. Beberapa saat yang lalu dia mendengar keluarga Asek dengan cemas menjual putri mereka kepada penawar tertinggi karena mereka khawatir Thousand Miles Conglomerate akan menghancurkan mereka. Tiba-tiba Lex Gunther dari Thousand Miles Conglomerate yang terkenal tiba-tiba muncul mengatakan bahwa dia bekerja untuk ayahnya. Apakah ini semua lelucon yang rumit? "Bisnis apa yang Anda miliki dengan saya?" Alex bertanya dengan wajah tabah. "Saya mendengar bahwa Anda menghadapi beberapa kesulitan akhir-akhir ini, Tuan Rockefeller. Saya di sini untuk menawarkan bantuan. PIN adalah tanggal lahir Anda." Orang tua itu berkata sambil menyerahkan Alex sebuah kartu ATM hitam. Alex bingung. "Berapa banyak uang di rekening?" Lex Gunther menjawab, "Tidak banyak, hanya 10 miliar dolar." Lanjut ke bab 3. Alex terkejut. 10 miliar dolar? Siapa yang melakukan lelucon seperti ini? Grup Rockefeller yang sangat tangguh di masa kejayaannya dengan nilai pasar 300 miliar, tetapi kebanyakan dari mereka adalah aset tetap. Dari apa yang dia tahu, bahkan ayahnya tidak memiliki uang tunai 10 miliar dolar di bank. Tetapi yang lebih penting, lelaki tua itu mengklaim bahwa dia bekerja untuk William Rockefeller. "Kamu bilang kamu bekerja untuk ayahku, itu artinya perusahaan Thousand Miles Conglomerate." Lord Lex mengangguk dan berkata, "Ya, seluruh Thousand Miles Conglomerate adalah milikmu, Master Alex." Mengejutkan, Alex menampar wajahnya sendiri. Lord Lex berkata dengan heran, "Tuan Alex, apa yang kamu lakukan?" Alex menjawab, "Sepertinya aku sedang bermimpi." Lord Lex berkata, "Ini semua benar. Ayahmu, Tuan William Rockefeller, menyelamatkan hidupku. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah mati sekarang." Saat itu, Tuan Rockefeller yang membangun Thousand Miles Conglomerate. Dia kemudian menugaskan saya untuk mengurusnya. Hah? Alex tercengang. Dia masih mengira itu hanya mimpi. Perusahaan Thousand Miles Conglomerate keluar dari Rockefeller Group. Ia dikabarkan memiliki aset triliunan dolar dan bahkan memiliki pengaruh besar di dunia bawah tanah. Alex berpikir, ayahku menciptakan raksasa seperti itu, namun saya belum pernah mendengarnya. Lord Lex berbicara lagi. Mr. Rockefeller adalah seorang yang jenius. Tidak lama setelah dia mendirikan Rockefeller Group, dia juga membangun Thousand Miles Conglomerate. Satu sebagai cahaya dan yang lainnya dalam bayangan untuk saling melengkapi. Selain itu, Tuan Rockefeller meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda. Karena itu dia mengeluarkan sebuah kotak antik kecil dan menyerahkannya kepada Alex. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, Alex menjawab, "Kapan ayahku memberikannya kepadamu? Mengapa Anda hanya menyerahkan ini kepada saya sekarang?" Lord Rex berkata, "Hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-24. Ini adalah hadiah ulang tahun dari ayahmu setahun yang lalu." Tuan Rockefeller mengaturnya. "Selamat ulang tahun, Tuan Alex." Alex tercengang. Lord Lex menghela nafas dan melanjutkan, "Tuan Alex, ibumu berada dalam situasi yang darurat sekarang. Tidak nyaman bagi saya untuk maju dan membantu. Kamu harus cepat. Jika Anda butuh sesuatu, telepon saja. Nomor yang saya tunjukkan barusan adalah nomor telepon pribadi saya. Aku akan selalu ada untukmu, Tuan." Wajah Lord Rex terlihat lelah. Setelah selesai berbicara, dia naik ke Rolls Royce dan meninggalkan tempat kejadian. Alex masih terguncang seolah-olah itu hanya sebuah mimpi. Kartu ATM di tangan kirinya dan kotak
Antik kecil di kanan tampak sangat nyata baginya. Untungnya ada mesin ATM tepat di sebelahnya. Alex bergegas memasukkan kartu dan memasukkan PIN. Saldo menunjukkan 10 miliar dolar. Sambil melihat semua nol, Alex ternganga. Dia kemudian membuka kotak antik dan menemukan cincin hitam pekat di dalamnya. "Mengapa ayah memberikan ini padaku?" Alex bertanya. Dia mencobanya dan pas di jarinya. Sekarang dia punya uang. Alex bergegas ke rumah sakit. Urusan yang paling mendesak untuk diurus adalah segera membayar biaya operasi ibunya. Kondisinya akan jauh lebih baik setelah operasi selesai. Ibu Alex, Nyonya Britani, dirawat di rumah sakit di sini dan mengalami koma sejak kecelakaan lalu lintas. Para dokter menyatakan dia mati otak dan mengatakan bahwa kemungkinan dia untuk bangun hanya 5%. Saat Alex berjalan ke ruangan rumah sakit yang sudah dikenalnya, dia melihat ruangan itu kosong. Ibunya tidak ada di tempat tidur. Kemana dia pergi? Dia dengan cepat berlari keluar dari ruang rawat inap dan bertemu dengan seorang yang dikenalnya. "Hei, apa kamu gila? Apa kamu buta?" "Oh, itu kamu, sampah yang terkenal. Apakah kamu di sini untuk berpikir bisa memanfaatkan situasi dengan sengaja menabrak saya? Apakah karena kamu tidak dapat menyentuh istri kamu sendiri di rumah? Kabar baik, kamu dulu meremehkanku, tapi sekarang kamu bahkan tidak pantas mendapatkan saya." Seorang wanita dengan seragam perawat berseru keras. Namanya Chloe, kenalan Alex di masa kuliahnya. Alex pernah berkencan dengan Chloe selama sebulan. Dia kemudian menemukan bahwa Chloe adalah seorang gold digger dan menggoda banyak orang di belakangnya. Akhirnya Alex putus dengannya. "Di mana ibuku? Kemana dia pergi?" Alex bertanya dengan nada mendesak karena dia tidak punya waktu untuk disia-siakan dengannya. Chloe tersenyum dan berkata, "Hahaha, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Kamu bahkan tidak bisa menjaga ibumu sendiri. Kamu tidak berguna. Apakah kamu hanya tahu cara meminta uang dari istri dan ibu mertuamu seperti anjing?" Alex mencengkram kerah Chloe dan berteriak, "Aku bertanya lagi padamu, di mana ibuku? Kemana kamu membawanya? Kamu adalah perawat yang bertugas di sini. Bagaimana mungkin kamu bisa tidak tahu?" Melihatnya berteriak dengan marah, ketakutan, dia menjawab, "Di sana, dia ada di sana." Alex melihat ke arah yang ditunjuk Chloe dan ada ranjang rumah sakit di lorong. Dan orang yang berbaring di ranjang itu adalah ibunya, Nyonya Britani. "Ibu!" Alex melepaskan Chloe dan berlari dengan mata memerah. Siapa yang bertanggung jawab memperlakukan ibunya seperti sampah? Alex sangat marah. "Chloe, apakah kamu melakukan ini?" Chloe ingat bahwa ini adalah rumah sakit tempat dia bekerja. Mengapa dia harus takut padanya? Dialah yang harus takut padanya. Dia mendengus dingin. "Jadi, bagaimana jika itu aku? Kamu adalah orang yang miskin, tidak mampu membayar tagihannya. Ini adalah rumah sakit swasta. Apakah kamu pikir kami menjalankan amal? Jika kamu tidak mampu membayarnya, satu-satunya pilihan adalah pergi. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Kamu tidak istimewa lagi. Jika kamu punya uang, maka bayarlah. Jika kamu tidak mampu membayarnya, aku minta maaf dan memberitahu kamu bahwa kamu harus mengeluarkan ibumu dari rumah sakit ini sekarang." Chloe memandang Alex dengan jijik, lalu dia mencibir. "Hei, bagaimana dengan ini? Kembalilah untuk memohon ibu mertuamu dan berlutut kepada istrimu. Memohon kepada mereka beberapa kali lagi. Mungkin mereka akan berubah pikiran dan memberi kamu uang." Tetapi wanita jahat Dorothy Asek itu mungkin hanya memberimu $100. "Jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku akan membayar tempat tidur rumah sakit ibumu." Suara seorang wanita bisa terdengar mengatakan, "Bahkan jika dia berlutut kepadaku setiap hari di rumah, dia tidak akan pernah berlutut kepadamu untuk mendapatkan uang." Alex menoleh, dia terkejut melihat bahwa itu adalah Dorothy. Bab 4. Alex tertegun
karena dia tidak berharap dia muncul. "Mengapa kamu di sini?" Lady Dorothy memandang Chloe, lalu Dorothy dengan kesedihan di matanya dan berkata, "Aku sudah menyetor $500.000 ke rekening kamu. Hanya itu yang bisa aku lakukan." Alex terkejut. "Dari mana kamu mendapatkan uang? Apakah kamu mendapatkannya dari Spark?" "Dorothy, kamu tidak bisa menerima uang itu. Apa yang akan terjadi pada kita setelah mengambil uangnya? Lagi pula, aku punya uang lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Aku bisa menangani masalah kamu juga." Tamparan. Dorothy menampar wajah Alex dan berkata, "Apakah 10 bulan hanya bermimpi? Siang hari tidak cukup bagimu? Bisakah kamu menghentikan omong kosong ini? Lupakan dan lakukan sesukamu. Besok kita akan berpisah." Setelah dia selesai berbicara, Dorothy berbalik dan meninggalkan rumah sakit. Alex mencoba mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Chloe. Dia memiliki senyum keji di wajahnya. "Ya ampun, apa yang terjadi di sini? Mengapa sepupumu Spark terlibat? Mungkinkah Dorothy ingin membantu kamu dan memutuskan untuk mendapatkan uang dengan menghabiskan malam bersama Spark? Ya ampun, ini komedi yang luar biasa." Alex menampar wajah Chloe. "Aku akan membunuhmu jika kamu terus mengatakan hal yang tidak masuk akal." "Beraninya kamu menamparku," kata Chloe sambil bergegas ke arah Alex. Kepala perawat yang melihat apa yang sedang terjadi bergegas dan menghentikan Chloe. "Apa yang kalian berdua lakukan? Kendalikan dirimu, Chloe. Berkelahi di rumah sakit ini? Apakah kamu ingin saya memecatmu?" Setelah ditegur oleh kepala perawat, Chloe tersadar. Dia menunjuk ke Alex dan berkata, "Bajingan ini menamparku. Mengapa saya tidak bisa membalas?" Kepala perawat mengenal Alex. Dia bertanya, "Mengapa kamu memukulnya?" Alex menunjuk ibunya dengan dingin berkata, "Dia meninggalkan ibuku di sini seperti sampah, dan kamu berani bertanya mengapa? Tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan ibuku di sini. Dia manusia, bukan sampah. Saya tahu bahwa tidak ada lagi uang di akun pembayaran saya, tetapi itu tidak berarti bahwa saya tidak mampu lagi membayar." Kepala perawat baru menyadari Lady Brittany tertinggal di koridor. Dia sangat marah dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan, Chloe? Siapa yang memberi kamu wewenang untuk melakukan ini? Minta maaf pada Pak Alex dan segera kembalikan pasien ke ruang rawat inap." Chloe tidak akan berani menentang kepala perawat, jadi dia hanya bisa dengan patuh meminta maaf dan membawa Lady Brittany kembali ke ruang rawat inap. Alex kemudian pergi menemui dokter ibunya untuk mengatur operasi secepat mungkin. Dokter utama Lady Brittany adalah Dokter Cheryl dan dia baru berusia 26 tahun. Namun dia sudah menjadi dokter terkenal dengan rekam jejak yang bagus. Dia adalah cucu dari seorang jenius California yang terkenal, Dr. James Coney. Tidak hanya pintar, dia juga memiliki penampilan yang akan membuat raksasa bertekuk lutut. Alex merasa cemas dan gelisah, tidak hanya tentang kondisi ibunya, tetapi juga masalah yang dihadapi Dorothy. Tanpa pikir panjang, dia mendatangi kantor Dr. Cheryl tanpa mengetuk dan terkejut melihat seorang wanita cantik berkulit indah seperti putri salju mengganti pakaiannya. Tubuhnya seperti jam pasir yang memikat. Mata mereka bertemu dan terkunci selama 3 detik penuh sebelum wanita itu menjerit. Dia dengan cepat menutupi tubuhnya dengan gaun medisnya. "Saya sangat menyesal, Dr. Cheryl. Saya bersumpah itu tidak sengaja. Aku bukan pengintip." Alex meminta maaf sebesar-besarnya. Dia buru-buru berbalik dan menutup pintu. Wanita cantik itu adalah Dr. Cheryl Coney, dokter utama ibunya. Dia mengganti pakaiannya saat dia bersiap untuk pulang kerja. Bersandar di pintu, Alex menepuk dadanya dan tersedak. Adegan yang baru saja dilihatnya masih melekat di benaknya, bergumam pada dirinya sendiri. Sosok yang begitu indah. Tiba-tiba pintu terbuka dan Alex hampir jatuh lebih ke tanah. Kemudian dia melihat wajah Dr. Cheryl yang mempesona menatap dengan marah padanya. "Apa yang kamu katakan?" tanya Dr. Cheryl. "Ah, itu," Alex tercengang. Dia tidak dapat mengingat bisnis penting apa yang dia miliki dengan Dr. Cheryl. "Dr. Cheryl,
Aku mau mengatakan bahwa perawat idiot Chloe yang meninggalkan ibuku di koridor. Jika sesuatu terjadi pada ibuku, saya ingin dia membayar dengan nyawanya. Dengan itu, dia berhasil menarik perhatian Dr. Cheryl. Dia terkejut dan berkata, "Apakah benar? Apakah itu benar terjadi?" Dia segera berlari ke ruangan dan melihat Lady Brittany dibawa kembali ke bangsal. Dia segera berteriak kepada perawat Chloe. Sepanjang insiden itu, kepala Chloe tetap tertunduk dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kemudian Dr. Cheryl memeriksa kondisi Lady Brittany dan berkata kepada Alex, "Mengingat kondisi ibumu, rekomendasi saya adalah kita operasi secepatnya. Apakah kamu punya uang? Jika kamu menghadapi kesulitan, saya dapat meminjamkan uangnya." "Ah, tidak perlu melakukan itu. Saya punya uang. Terima kasih, Dr. Cheryl." Alex tidak menyangka Dr. Cheryl akan berbaik hati melakukan itu. $1,500,000 bukanlah jumlah yang kecil, bahkan untuk seorang dokter terkenal seperti dia. Chloe yang mendengar percakapan itu juga terkejut dan berpikir, apakah Dr. Cheryl bodoh? Dia menawarkan untuk meminjamkan uang untuk sampah ini. Apa yang dia lihat dalam dirinya? Dr. Cheryl menjawab, "Baiklah, saya senang mendengarnya. Aku akan mengatur operasi ibumu besok pagi." "Terima kasih," Alex dengan penuh syukur berkata. "Ikuti saya, mari kita bahas beberapa detail untuk mempersiapkan operasi besok." Dr. Cheryl memberitahu Alex dan mereka berdua meninggalkan ruangan. Dia bergumam terus-menerus, kebanyakan tentang persiapan yang dibutuhkan sebelum dan sesudah operasi, pengaturan waktu, dan akhirnya berkata, "Tolong datang lebih awal untuk besok. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya pribadi yang akan melakukan operasi. Tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Bahkan, Alex mendengarkan dengan penuh perhatian. Dr. Cheryl tiba-tiba berbisik di telinganya, "Lupakan yang kamu lihat di kantorku, atau aku akan membuatmu membayarnya." Alex mengangguk, segera menandatangani untuk menunjukkan bahwa dia akan memastikan bahwa masalah tadi hanya akan terjadi di antara mereka. "Pergilah," dia melanjutkan. Dr. Cheryl memperhatikan ketika Alex kembali ke ruang ibunya dan dia menghela nafas. Tentu saja dia tidak jatuh cinta padanya, tetapi sangat tersentuh oleh kebaikannya. Selama 10 bulan terakhir, Alex mengunjungi ibunya setiap hari tanpa henti. Dia tahu hanya sedikit orang yang bisa melakukan itu. Segera Alex berlari ke konter pembayaran untuk membayar di muka uang $1 juta ke rumah sakit untuk biaya pengobatan ibunya. Transaksi berjalan tanpa hambatan. Alex merasa tidak nyata saat mengambil kembali kartu ATM itu. Begitu saja hidupnya berubah drastis. Dia adalah seorang tuan sekali lagi. Hanya saja kali ini dia lebih kaya dari sebelumnya. "Spark, tunggu saja. Beraninya kamu berpikir seperti itu kepada istriku. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan." Sementara dia memikirkan Spark, dia ingat bahwa Dorothy memberinya uang untuk tagihan medis ibunya. Dia mengambil uang Spark yang tercela itu. Apakah dia mengambil kesempatan untuk tidur dengannya? Sial, pikiran itu membuatnya marah. Dia dengan cepat menelpon Dorothy, tetapi ponselnya dimatikan. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia segera menelpon Madam Claire. "Bu, apakah Dorothy ada di rumah?" Nyonya Claire sangat marah saat mendengar suaranya. "Dorothy bukan urusanmu. Kamu masih memiliki keberanian untuk menelepon saya? Jangan pernah mencari kami lagi dalam keadaan apapun." "Bu, jangan biarkan Dorothy dan Spark bersama. Saya akan urus masalah uang serta masalah dengan Thousand Miles Conglomerate. Tolong serahkan padaku. Jangan membuat janji konyol seperti itu." Nyonya Claire dengan marah berkata, "Jika kamu bisa mengatasi masalah ini, babi pun bisa terbang. Biar saya perjelas, Spark adalah menantu saya. Dorothy dan Spark telah bersama. Kamu hanyalah sampah." Klik. Alex merasa otaknya meledak setelah mendengar ini. Dia merasa bingung, seolah-olah dunia berputar di bawah kakinya. Nyonya Claire telah menutup telepon. Alex merasa jiwanya telah meninggalkannya. Meskipun dia kaya sekali lagi, itu semua tidak ada artinya
jika Dorothy tidak bersamanya. Bab 5. Kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.